بسم الله الرحمن الرحيم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini di pembelajaran Tajwid Duniyah yang kedua Ananda semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit kisah yang akan Ustadz Arya bawakan yang pastinya akan menginspirasi kalian semua. Hari ini Ustadz Arya akan membawakan kisah tentang seorang pemuda yang mulia yang berasal dari golongan Ansor, orang-orang Madinah, yaitu sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir bin Abdillah ini merupakan seorang pemuda yang memiliki keistimewaan. Dia bukan orang yang badannya besar, bukan. Dia bukan orang yang jago matematika, bukan. Tetapi yang menjadikan sahabat Jabir bin Abdillah ini istimewa adalah karena sahabat Jabir bin Abdillah merupakan seorang pemuda yang sangat semangat untuk meneladani Rasulullah. Pada usia 15 tahun, sahabat Jabir bin Abdillah ini mengikuti sebuah pertemuan yang disebut dengan nama Baiat Aqobah kedua yang dilaksanakan di Bukit Aqobah. Ini merupakan pertemuan yang sangat rahasia. Kenapa Ustadz rahasia? Apa sih Ustadz isi pertemuan ini? Isi pertemuan ini adalah janji para sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan Ansor yang siap membela Rasulullah, yang siap menolong Rasulullah kalau Rasulullah disakiti oleh para orang-orang musyrikin dan kafirin di Mekah. Dan Jabir bin Abdillah ini saking semangatnya di acara Baiat Aqobah kedua, dia merupakan peserta yang paling muda. Waktu itu umurnya baru 15 tahun. Masya Allah. Tapi bukan cuma itu yang membuat Jabir bin Abdillah ini istimewa. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sahabat Jabir bin Abdillah ini banyak sekali menghabiskan waktu untuk duduk menyimak ilmu dari Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Umar, sahabat Anas bin Malik, sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an turut ikut duduk bersama sahabat-sahabat yang lain di usianya yang sangat muda untuk mendengarkan hadis. Sampai-sampai setelah dihitung, sahabat Jabir bin Abdillah ini sudah meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Banyak banget. Kalau sekarang kita belajar di buku Talaki Ilmu, itu hadisnya cuma 25. Kalau buat yang Kutab Awal 3 sama Konuni 1, belajar hadis arba'in, hadisnya baru ada 42 hadis. Berarti masih ada 1500 hadis lagi yang harus dipelajari, yang harus dihafal sampai-sampai kita bisa menghafal hadis sebanyak sahabat Jabir bin Abdillah. Siapa coba yang mau menghafal sebanyak itu? Angkat tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti sahabat Jabir bin Abdillah yang dapat banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian sahabat Jabir bin Abdillah ini nggak cuma punya hafalan yang kuat soal hadis, bukan cuma punya semangat belajar yang tinggi, tapi semangat jihad, semangat berperangnya juga tinggi. Sahabat Jabir bin Abdillah tercatat ikut perang sebanyak 2 kali bersama panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia ikut dalam pembebasan kota Syams
atau negara Syams, dan juga ikut dalam pembebasan kota Damaskus. Dan itu pertempuran yang dimenangi, yang diikuti sama sahabat Jabir bin Abdillah. Tapi ada satu hal lagi yang sangat istimewa yang membuat sahabat Jabir bin Abdillah ini sangat-sangat kita cintai. Begini ceritanya. Suatu hari, waktu itu sahabat Jabir bin Abdillah mendengarkan sebuah hadis dari seseorang. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Dari mana kau dapat hadis tersebut?" Kata orang tersebut, "Aku dapat hadis ini dari Abdullah bin Unais. Dia tinggal di Syams." "Oh begitu, baik, terima kasih." Kirain cuma sampai situ aja. Ternyata Jabir bin Abdillah ini dia langsung ke pasar. Ngapain? Dia nyari unta. Dia mau beli tuh unta, akhirnya dia beli, dia tunggangi, dia langsung berangkat ke kota Syams untuk ikut mencari hadis dari Abdullah bin Unais. Masya Allah. Zaman dulu perjalanan dari Madinah ke Syams itu jauh. Nggak cuma sehari 2 hari, nggak kayak dari Kutab ke rumah, beda. Bisa butuh waktu berhari-hari, lebih dari seminggu. Apalagi zaman dulu naiknya unta. Beda kalau kita enak naik motor. Bisa naik pesawat, bisa naik mobil. Kalau zaman dulu naik unta. Belum untanya capek, untanya mogok, dia nggak mau jalan, kelaparan. Terus suasana di padang pasir yang panas banget rasanya. Yang sampai-sampai kita mau berkeringat aja susah. Karena belum sempat keringat kita netes, dia udah menguap duluan. Karena saking panasnya di padang pasir. Tapi ini seorang sahabat Jabir bin Abdillah, dia mau pergi jauh untuk hanya mendengarkan, mendapatkan satu buah hadis. Perjuangan yang Masya Allah. Coba, kira-kira siapa yang ingin jadi seperti Jabir bin Abdillah? Sangat bersemangat untuk mencari sebuah ilmu, mau mencari sebuah hadis, sampai-sampai dia rela beli unta hanya untuk pergi ke Syam dan mendengarkan hadis dari Abdullah bin Unais. Itu hal yang harus kita tiru, yang kita jarang temukan di orang-orang yang ada sekarang. Kalau zaman sekarang enak, mau nyari hadis tinggal buka HP, lihat Google, ketemu. Beli buku, di toko buku banyak buku-buku hadis. Tapi zaman dulu, waktu itu belum ada namanya toko buku, belum ada namanya komputer. Buat mendengar hadis, orang biasanya langsung pergi cari, temuin orangnya. Masya Allah. Sama halnya, ada sebuah kisah lagi. Zaman dulu ada seorang syekh yang disebut dengan Syekh Abu Ali. Mempunyai seorang murid bernama Az-Zuhdi. Az-Zuhdi ini murid yang spesial. Bukan karena dia pintar. Bukan karena dia cerdas. Bukan karena dia banyak uang. Tetapi Az-Zuhdi ini adalah seorang murid Syekh Abu Ali yang sangat ingin datang paling awal ke majelisnya Syekh Abu Ali. Sampai-sampai kisah lucunya adalah Az-Zuhdi ini pernah tidur di dekat kandang hewan ternaknya Syekh Abu Ali. Emang enak Ustadz tidur di kandang ternak? Ya enggak lah. Tapi ini semangatnya Az-Zuhdi ini. Dia pengen mendengarkan ilmu dari Syekh Abu Ali, sampai-sampai dia rela tidur malamnya di kandang ternak supaya nggak bangun kesiangan dan supaya dia bisa duduk paling depan dan paling dekat sama Syekh Abu Ali. Akhirnya datanglah pagi hari itu. Ternyata Az-Zuhdi udah bangun tuh. Ternyata sebelum subuh Syekh Abu Ali udah bangun juga. Udah keluar. Zaman dulu gelap, belum ada lampu. Keluarlah Syekh Abu Ali dari rumahnya dan diam-diam Az-Zuhdi ikut di belakangnya. Syekh Abu Ali merasa ada orang
yang ngikutin dia. Dia curiga, dia takut, dia khawatir. Jangan-jangan nih ada pembunuh nih yang mengikutin saya. Akhirnya Syekh Abu Ali yang merasa sudah diikuti nengok ke belakang. Siapa kamu? Kata Syekh Abu Ali. Kemudian kata Az-Zuhdi, aku ini adalah muridmu ya Syekh. Masya Allah. Cinta Syekh Abu Ali kepada Az-Zuhdi. Karena semangatnya Az-Zuhdi itu untuk ikut belajar dan mencari ilmu dari Syekh Abu Ali. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat seperti orang-orang tersebut. Datang ke kutab pagi. Jangan sampai gurunya udah di kelas, santrinya baru pada datang. Masya Allah. Tapi datang lebih pagi dari itu. Apalagi kalau sampai telat. Wah, itu berarti bukan murid yang teladan tuh kalau kayak gitu. Beda sama Abdullah, ya, sama Jabir bin Abdullah sama Abu Ali tadi. Mudah-mudahan anak-anak ustadz dan ustadzah, ananda semua, Allah berikan kesehatan di rumah, tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun melalui daring. Sekian yang bisa Ustadz Arya sampaikan pada kisah pagi hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.